Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepala sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan dewan Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada siang ini. Sebelum dimulai acara, maka saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, doa. Acara ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 oleh Bapak Susmanto SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita beralih pada acara kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Ida SPDI GR. Para Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanina yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SD 1 Amata atau yang mewakili kepada Bapak Arman SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat calon guru penggerak, dalam hal ini Bapak Susmanto SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 Anggota yang sempat hadir. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan calon guru penggerak tentang bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Selanjutnya, saya dalam hal ini mewakili kepala sekolah mengucapkan selamat datang kepada calon guru penggerak angkatan 10 dalam rangka pemaparan calon guru penggerak tentang bagaimana penerapan budaya positif. Saya dalam hal ini mewakili kepala sekolah atau kami dari pihak sekolah sangat mendukung dengan adanya perwakilan
calon guru penggerak dari sekolah kami yang berhasil lolos menjadi calon guru penggerak dengan perjuangan yang sangat menguras pikiran dan tenaga. Dan saya dalam hal ini wakil ketua sekolah dan teman-teman guru sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan kami sekaligus pimpinan kami yang sudah berhasil lolos menjadi calon guru penggerak, dan ini merupakan suri tauladan bagi kami, dan mudah-mudahan ada rekan-rekan guru yang menyusul nanti menjadi calon guru penggerak ke depan. Amin. Dan acara selanjutnya sebentar ini kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan calon guru penggerak tentang apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dalam kesempatan ini mari kita seksama mendengarkan pemaparan calon guru penggerak melalui kegiatan ini ya. Jadi apa yang disampaikan sebentar ini semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru-guru yang ada di guru-guru SD 1 Angata yang sempat hadir. Saya kira cukup sekian sambutan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Kepala Desa Angata yang wakilnya kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya kita akan masuki pemaparan tentang budaya positif kepada Bapak calon guru penggerak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama kita pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Angata. Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini menjelang siang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di depan Ibu semua bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi kehadiran saya di sini adalah mari kita diskusi, bertukar informasi untuk berdiskusi tentang budaya positif. Tentu dengan harapan semoga budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dan juga saya akan jelaskan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir, restitusi segitiga. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser, di mana pada teori ini menitikberatkan ada 4 sih. Yang pertama, bahwa teori ini menjelaskan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Yang kemudian kedua, semua perilaku memiliki tujuan, sehingga teori ini melahirkan teori motivasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Bahwa teori motivasi ini ada 2 tujuan. Yang pertama faktor dari luar, yang kemudian kedua faktor dari dalam. Yang faktor dari luar itu motivasi ekstrinsik, bahwa seseorang akan melakukan sesuatu karena dari pimpinan atau dari orang lain. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ya, jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena ada pengaruh dari luar. Ya. Kemudian kedua Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi sebentar ini kita akan diskusikan dari 5 posisi kontrol itu, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Ya, kalau kita lihat di sini, teori kontrol itu sendiri ada 5. Yang pertama, apakah kita seorang guru sebagai penghukum? Apakah kita guru sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita seorang guru menjadikan murid sebagai teman? Apakah kita seorang pemantau? Dan yang terakhir, apakah kita sebagai seorang manajer di sekolah? Jadi Bapak Ibu, sebentar ini kita akan diskusikan dari 5 posisi kontrol ini. Kemudian Bapak Ibu yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting segitiga restitusi? Banyak kasus-kasus sekolah kita yang tidak ditangani dengan baik. Nah, dengan sosialisasi hari ini, saya berharap Bapak Ibu bisa menggunakan teori ini. Di mana dalam teori ini ada segitiga, sebentar saya tayangkan, itu seperti piramida segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua fondasi tindakan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah kita berdiskusi sebentar, bisa kita gunakan teori ini untuk menyelesaikan kasus-kasus kita yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kemudian yang terakhir nilai-nilai kebijakan universal atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya ingin pastikan hari ini apakah di kelas kita itu sudah ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bagian dari peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Ya. Lanjut. Ya. Kita bahas dulu ini apa makna disiplin. Jadi disiplin Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini disampaikan oleh Socrates dan Plato. Kemudian berikut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau yang dihargai. Kemudian yang berikut, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai
atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universalitas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian berikut dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak. Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah menerapkan nilai-nilai profil Pancasila di mana kita harus menggambarkan 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang mulia, kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikut beriman. Beriman di sini setiap anak diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada Tuhan Maha Esa. Mereka juga diharapkan menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam perilaku yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Jadi untuk berakhlak mulia ini, saya kira kita sudah terapkan di sekolah kita, di mana setiap hari Jumat itu kita melakukan pengajian bersama dengan anak kita. Artinya nilai 6 dimensi profil Pancasila itu kita sudah terapkan di sekolah kita. Ya. Kemudian yang berikut mandiri, Bapak Ibu. Anak-anak diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab atas pilihan mereka serta mengelola diri sendiri dengan baik. Bapak Ibu, untuk melatih mandiri anak-anak kita di kelas agar dia bisa termotivasi, salah satunya adalah bagaimana anak-anak kita bisa membimbing untuk tidak menyontek. Ya, untuk tidak menyontek berarti anak-anak kita itu kita sudah melatih dia mandiri, tidak harus ketergantungan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan mandiri, Bapak Ibu. Kemudian berikut bernalar kritis, ya. Berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi informasi dan masalah yang mereka hadapi. Mereka diharapkan dapat menggunakan logika dan data secara kolektif untuk mengambil keputusan serta terbuka terhadap sebagai sudut argumen yang berbeda. Next, 4, berkebijakan global. Jadi kita di sini itu terdiri beberapa suku, agama, budaya, tradisi juga, baik dalam maupun di luar. Tentu kita mengharapkan anak-anak yang mampu berinteraksi, ya, dan bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ya. Kemudian bergotong royong, ya, bahwa secara umum di negara kita bahwa kita dijuluki negara yang bergotong royong. Tapi ketika kita berbicara di satuan pendidikan, maka tidak semua sekolah itu ada nilai-nilai gotong royong atau kebersamaan, Bapak Ibu. Ya, contohnya yang sering kita lihat sekolah-sekolah yang berada di kota, seakan-akan nilai gotong royong itu sudah tidak ada. Sebaliknya, kita di kampung karena masih kental dengan kekeluargaan apa semua, sehingga nilai gotong royong ini menjadi penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita semua. Kemudian yang terakhir kreatif, ya, kreatif, Bapak Ibu, dengan diluncurkannya kemerdekaan di mana di dalamnya ada P5, ya, profil Pancasila, maka anak-anak kita itu melatih untuk kreatif, ya, seperti apa Bapak Ibu yang sudah buat arahkan anak kemarin itu salah satu untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak kita, ya. Berikut ini ada teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi saya sudah sempat singgung
bahwa teori motivasi perilaku itu manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu motivasi eksternal lagi. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ada apa? Karena ada tekanan dari luar seperti itu, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman sehingga dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, berarti ketika tidak melakukan maka dia akan mendapat hukuman. Kemudian berikut Bapak Ibu, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, tadi sempat kita sudah anak-anak kita bahwa setelah anak-anak akan diberikan sebuah hadiah, ya, yang tadi yang juara 1, 2, dan 3. Ini Bapak Ibu langsung sampaikan, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi sekolah. Ini juga masuk kategori motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Meskipun ini Bapak Ibu sebuah motivasi dari kita, tetapi ini tidak akan berlangsung lama. Dia hanya sementara, karena dia berbuat menginginkan sesuatu. Ya, seperti tadi, dia hanya menginginkan sesuatu, bukan muncul dari motivasi instruktif. Ini motivasi internal, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini mengandung makna bahwa kita diajarkan bertanggung jawab, komitmen, ya. Bukan hanya murid, tetapi kita juga guru-guru. Bertanggung jawab, komitmen apa yang sudah kita sepakati, ya. Ya. Jadi ini motivasi internal. Nah, biasanya untuk motivasi internal ini berlangsung lama karena muncul dari merdeka. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk meminta sendiri, ya. Jadi kita tidak harus menunggu apa-apa, tetapi mari kita berani untuk memerintah diri sendiri tanpa harus diperintah orang lain. Ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian berikut, ini Bu, ini ada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sama hukuman dengan konsekuensi? Sama? Sama? Saya minta betul masukan dari Ibu Hadianti. Silakan Ibu. Apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, hukuman dan konsekuensi, di situ kan sudah jelas, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan. Berarti hukuman itu artinya kita memberikan kepada anak-anak sesuatu yang dia perbuat, maka kita memberikan hukuman secara langsung. Dan konsekuensinya berarti harus yang terjadi, apapun yang saya berikan hukuman itu dia harus terima, kan konsekuensinya. Ya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Har tadi bahwa hukuman dengan konsekuensi itu sama, ya.
Mungkin yang lain, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut saya Pak, kalau konsekuensi itu kan merupakan akibat secara langsung. Sedangkan hukuman itu sesuai yang dijatuhkan atau perbuatan anak yang langsung dijatuhkan. Ya, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurmina atas saran. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan bersama dua pendapat tadi. Yang pertama Ibu Har, Ibu dan Ibu Nurmina, bahwa Ibu Har mengatakan bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Dan Ibu Nurmina tadi bahwa hukuman dan konsekuensi itu tentu berbeda ya. Ya, berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu di sini coba kita lihat dan amati di depan kita, itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak itu apakah pernah menghukum anak-anak? Contoh hukuman apa saja yang pernah diberikan anak-anak? Ya, jika terlambat silakan Bu. Terima kasih. Contoh hukuman yang diberikan kepada anak-anak, kalau terlambat kita pisahkan yang terlambat apel contohnya. Selesai apa kita berikan hukuman kepada siswa, ada yang pertama kita kasih pungut sampah atau membersihkan di halaman. Terus ada juga yang kita kasih hukuman yang kita kasih olahraga keliling lapangan 1 kali keliling. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah memberikan pendapatnya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, sebentar kita akan lihat bersama lebih rinci ya antara hukuman dan konsekuensi. Next, apa itu restitusi? Ya, jadi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menyadarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ya Bapak Ibu, di sini ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikut memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ya. Bapak Ibu, apakah sudah punya peraturan di kelas untuk anak-anak kita? Sudah? Ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bagian dari peraturan kelas. Nah, kira-kira apa bedanya Bapak Ibu peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang bisa berikan gambaran kepada saya Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, yang selama ini yang sering kita dengar adalah peraturan kelas. Nah, hari ini dengan mengikuti diseminasi budaya positif, maka kita ubah kalimat itu menjadi keyakinan kelas. Ya. Ada? Ibu Eli?
Ya. Ada yang bisa memberikan gambaran? Apa itu peraturan? Apa itu keyakinan kelas? Ya. Kalau untuk peraturan, kalau untuk saya, kalau peraturan itu berarti aturan yang harus kita sepakati, ya. Mau tidak mau, kalau sudah ada aturan di dalam kelas itu harus dipatuhi. Kemudian kalau keyakinan itu misalnya, kalau saya memberikan tugas, isiannya harus begini, misalnya ada soal matematika, misalnya penjumlahan. Kemudian penjumlahannya ini harus dikerjakan dengan cara menurun, penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Jadi harus diyakini bahwa begini jalannya dan begini cara kerjanya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tanggapannya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa menambahkan perbedaan daripada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya? Ya, silakan. Oke, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan itu dibuat oleh, kalau di kelas itu dibuat oleh gurunya sendiri. Sedangkan keyakinan itu di persetujuannya antara guru dengan siswa. Begitu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah 3 orang memberikan masukan. Sekarang coba kita perhatikan di Pak. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini kan peraturan ya? Ya, kalau keyakinan kelas ini apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau menurut saya, keyakinan di dalam kelas itu seperti datang tepat waktu, kemudian jangan keluar masuk pada saat pembelajaran. Menurut saya, kalau sedangkan peraturan itu peraturan yang dibuat oleh sekolah, harus kita patuhi. Kalau keyakinan itu keyakinan yang dibuat oleh guru. Seperti itu tadi, harus datang tepat waktu, kemudian jangan mondar-mandir di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian jangan suka ganggu temannya apabila dalam proses pembelajaran. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, silakan Ibu. Silakan. Iya, terima kasih. Di sini kan sudah dijelaskan. Peraturan itu terbit tanpa persetujuan. Artinya di dalam kelas itu kan kita membuat aturan. Berarti anak-anak belum mengetahui. Misalnya kita membuat aturan tidak boleh ada yang terlambat. Artinya disiplin kelas. Bila ada yang terlambat maka akan mendapatkan hukuman. Nah ini kan belum tahu murid. Kita lagi membuat aturan. Nanti di kelas baru kita rumuskan bersama. Apakah ini aturan sudah disetujui antara guru dengan murid atau belum? Makanya kita harus menyepakati bersama. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu, teman-teman kita yang tahu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi sudah memberikan tanggapan. Jadi tadi kita kembali mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm.
Nah, di sini Bapak Ibu di bawah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan kelas. Kira-kira poin nomor 1 ini keyakinan kelas apa seorang guru menggunakan helm? Berarti keyakinannya keselamatan. Iya, bagus Bapak Ibu, keselamatan. Jadi kalau aturan Bapak Ibu, kalau kita buat aturan di kelas itu boleh saja dilanggar karena tadi itu motivasi ekstrinsik karena adanya dorongan dari luar. Tapi ketika bahwa peraturan itu kita jadikan keyakinan kelas, maka itu anak-anak dia akan merasa bertanggung jawab apa yang sudah disepakati. Sehingga tadi saya katakan bahwa keyakinan kelas itu bagian dari peraturan kelas. Ya. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini keyakinan kelas apa itu Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Berarti iya bagus Bapak Ibu, disiplin. Ya, disiplin. Jadi mungkin Bapak itulah gambaran terkait dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Next, ya, budaya positif. Jadi budaya positif Bapak Ibu meliputi lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Coba kita lihat apa ini? Gambar Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu yang paling terkecil ya. Setelah itu keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas bagian dari peraturan kelas Bapak Ibu. Ya. Ya. Ini Bu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas anak-anak kita mengajarkan tanggung jawab. Dilarang mengganggu, dilarang melakukan kekerasan. Kita mengajarkan anak tentang keselamatannya dan juga bagaimana menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya kita ajarkan anak bagaimana menjaga kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran, ya. Menghormati orang lain untuk bersabar, gunakan masker, kesehatan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Jadi Bapak Ibu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bahwa manusia ingin bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol dulu terhadap murid. Kira-kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira memilih yang mana Bapak Ibu dari 5 ini? Posisi 5 kontrol. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana dari 5 posisi kontrol murid? Apakah Ibu ingin menjadi penghukum? Apakah Ibu ingin menjadi pembuat merasa bersalah? Apakah Ibu ingin menjadi teman? Apakah Ibu ingin sebagai pemantau? Apakah Ibu sebagai pengajar? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya di 5 posisi kontrol guru terhadap murid, saya memilih di 3, teman. Karena murid ini harus kita mengajak supaya dia lebih dekat sama gurunya, agar anak itu tidak takut, dia mudah memberikan informasi sesuatu yang dia inginkan. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Yusuf mungkin? Kalau menurut saya 5 posisi kontrol guru terhadap murid, yang bagusnya dia nomor 3, menjadi teman. Harus kita merangkul anak-anak. Jangan saja bilang teman perwalian kita, tapi harus semua murid kita rangkul berteman. Supaya anak kita itu menjadi dekat sama kita sama dengan orang tuanya. Ya, karena anak-anak sekolah di sini supaya menganggap kita sebagai orang tuanya pengganti di rumah. Ya, yang itu saja.
Baik, Ibu Yusli, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi? Ya, silakan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Kelima, posisi kontrol guru terhadap murid. Kalau saya itu 1, 2, 3. Penghukum, bagaimana itu anak-anak bisa kita hukum supaya menjadi anak yang lebih mandiri. Kemudian membuat merasa bersalah. Kita sebagai guru, setelah kita hukum, kita pasti merasa bersalah bahwa kita sudah memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru harus menjadi teman yang baik supaya anak kita jangan merasa bahwa kita menjauhi mereka harus dekat dengan kita. Ya, terima kasih, itu saja. Baik Bu, terima kasih atas pendapatnya yang sudah diberikan. Sekarang Bapak Ibu coba kita lihat bersama. Jadi guru sebagai penghukum, dia akan berkata seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, ya. Jadi guru dia akan berkata kepada murid seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, ya. Kamu selalu saja salah, ya. Selalu selalu yang terakhir selesai, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau guru sebagai penghukum dia akan berbicara kepada murid seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan guru tidak ada yang pernah mengeluarkan atau berkata-kata kepada murid seperti ini, ya. Kemudian berikut, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang ini merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Terus berikut, berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi guru sebagai pembuat bersalah dia akan berkata seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor atau mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah dari bapak, ya, atau dari ibu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini, ya. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini guru posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pemantau, ya. Jadi guru sebagai posisi pemantau dia akan berkata peraturannya apa, ya, apa yang telah kamu lakukan, ya, sanksi atau konsekuensi apa, ya. Kemudian manajer, guru akan berkata apa yang kita yakini, ya. Bapak Ibu, kembali lagi tadi di keyakinan kelas, ya. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu berusaha memperbaikinya? Ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki. Jika dari posisi 5 kontrol Bapak Ibu, jika memilih salah satunya, ibu mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Dari 5 tadi. Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Saya pilih teman dan manajer. Ya? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya setelah Bapak memaparkan daripada maksud dari kelima posisi kontrol guru ini terhadap murid, saya memilih di 3 dan 5. 3 dan 5. Iya,
Mengapa demikian saya kembali pilih nomor 5? Karena kembali lagi di keyakinan kelas. Berarti kita meyakinkan murid. Bila ada salah kita memperbaiki. Ada sesuatu hal yang harus diperbaiki, maka kita harus remugan lagi antara murid dan guru untuk memperbaiki aturan yang kita buat dari kesalahan-kesalahan mereka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah, jika disuruh memilih, maka akan memilih nomor 3 sebagai teman dan juga nomor 5 sebagai manajer ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu memilih posisi kontrol guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi posisi manajer ini kita membantu murid untuk mencari solusi ya ketika berbuat kesalahan ya. Jangan kita jadi penghukum, pembuat bersalah. Kalau teman tadi ini masih, tetapi kalau dikelompokkan di antara 3, 4, 5 ini dia masuk disiplin positif, Bapak Ibu. Dia masih kategori baik. Ya, kategori baik. Ya. Tetapi untuk penghukum dan pembuat bersalah itu negatif. Ya, tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Nah, ini pernyataan betul. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Berarti membuat orang merasa bersalah. Kita tidak pernah kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menghukum siswa. Ya. Ya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti kita termasuk posisi kontrol guru sebagai teman ya. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker? Nah, ini kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi bahwa kita guru hadir untuk membantu menyelesaikan masalah anak tersebut. Kemudian berikut, kamu selalu ya saling paling terakhir. Nah, jadi kita menghukum. Ini biasanya kita lakukan ketika anak-anak kita kasih tugas. Ya, ada anak-anak yang terlambat. Jadi guru akan mengatakan seperti ini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa anak kita menghukum. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, kalau barangkali ada yang melakukan seperti ini, kita sudah tidak lagi mengatakan hal demikian. Ya, jadi Bapak Ibu tadi sudah sempat saya singgung di awal, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menyiapkan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Tidak hanya murid, tetapi kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Ya. Kemudian fasilitas tindakan, ya tentu seseorang itu kalau melakukan sesuatu, contohnya seperti kadang-kadang anak-anak kita yang sering terlambat, ya kan? Tidak biasanya dia terlambat, tapi tiba-tiba datang terlambat. Ya, tentu anak-anak jangan kita langsung menghukum atau menghakiminya, tetapi tentu kita kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tetapi kan selama ini guru langsung, ya kan? Langsung menghukum tanpa menanya kepada siswa kenapa dia terlambat, ya kan? Ya. Kemudian ketiga, kembali Bapak Ibu ke keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Sehingga tadi di awal saya sampaikan bahwa semua kelas harus punya keyakinan kelas atau peraturan kelas, ya kan? Ya. Kemudian berikut, ya tadi ini menstabilkan identitas, ya kan? Guru akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Bapak juga buat
salah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, ya, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Berikut pada tindakan, ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang gampang. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan setelah? Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi sebentar di sini ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kuis. Ya. Kuis ini saya harap rekan-rekan guru untuk menjawab sesuai pemahaman kita, ya. Ada beberapa kalimat pernyataan di sini. Coba kita lihat bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Coba angkat tanganku yang jawab hukuman. Yang menjawab konsekuensi. Yang lain jawab apa kira-kira? Yang belum tadi. Ya, coba Bapak Ibu dipahami dulu kalimatnya. Menurut saya Konsekuensi. Ya. Pak Kais. Konsekuensi. Saya pastikan, coba angkat tangan yang jawab hukuman. Satu orang. Konsekuensi. Hukuman semua, ya. Konsekuensi semua. Ya, sekarang kita coba lihat. Hukuman Bapak Ibu. Jadi kita berikan aplaus boleh. Ibu harus konsisten. Ya, konsisten, ya. Sekarang coba kita lihat lagi pernyataan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Jadi anak-anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak? Hah? hukuman. Karena terlambat. Ya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Ya, coba kita lihat bersama. Hukuman. Jadi mudah-mudahan anak-anak ketika ada yang terlambat jangan lagi disuruh lari, ya, karena itu baru hukuman Bapak Ibu. Tidak boleh dilakukan seorang guru. Kemudian yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu? Hukuman? Hukuman. Coba kita lihat. Ini Bu, pernyataan yang berikut Bapak Ibu. Konsekuensi. Ya. Kalau yang ini Bu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Ya. Kita sepakat konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu.
artinya sudah mulai memahami dari 5 posisi kontrol tadi guru, ya. Ya, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita tidak lagi memberikan hukuman kepada anak kita. Ya, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba Bu. Ya. Ya. Konsekuensi ya. Ya. Nah. Ya. Bapak Ibu, coba minta tolong dibacakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Oke, perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Berarti perbuatan yang langsung dilakukan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita sudah di penghujung pertemuan kita pada hari ini terkait dengan sosialisasi budaya positif. Saya minta dari rekan-rekan guru untuk memberikan tanggapan hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenal makna disiplin positif. Jadi pada kesempatan ini saya minta 2 orang ya untuk merefleksi apa yang kita sudah lakukan hari ini. Ya, silakan buat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti materi hari ini? Kalau menurut saya, dari awal penjelasan Bapak mengenai diseminasi budaya positif, saya sudah banyak mengutip yang tentang penjelasan Bapak. Di sini yang saya paling senangi tentang penjelasan Bapak tadi mengenai hukuman dan keyakinan. Yang dari tadinya memang selama ini kita sering menghukum, tetapi kita belum tahu perbedaannya. Jadi setelah Bapak menjelaskan tentang perbedaan ini, alhamdulillah saya sudah bisa mengutip dan mungkin saya akan mengikuti menerapkan di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, saya minta lagi 1 orang untuk memberikan. Ya, siapa? Oh ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk dari saya, sebelumnya saya belum mengetahui bahwa yang mana mengenai makna disiplin yang kita lakukan sehari-hari di sekolah yang sebenarnya dan yang sekarang kita terima materinya dari Bapak. Nah, di sini saya dapat mengetahui bahwa yang sering kita lakukan hukuman yang kepada siswa itu sebenarnya tidak perlu kita lakukan itu. Jadi kita ada yang hukuman yang perlu kita lakukan sebagai guru dan juga ada hukuman yang tidak perlu kita lakukan. Nah, contohnya yang kayak tadi hukuman itu yang lari keliling lapangan itu ternyata itu tidak perlu kita lakukan. Begitu untuk dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti kegiatan budaya positif ini, sekembali kita dapat menerapkan di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, di penghujung pertemuan kita hari ini, melalui kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih hadirannya semua Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.